siap, hebat. Siapa lagi? Mas Hafiz. Tapi Mas Hafiz angkat telunjuk, bukan ngangkat jempol. Terus siapa lagi nih yang sudah angkat jempol? Kak Anissa mau lihat? Ada Mas Dapir, ada Mas Fati, ada Mbak Iktana, ada Mas Yusuf dan Mas Arya. Mana jempolnya ya? Alhamdulillah, hebat-hebat semua nih. Jadi sudah siap nih. Kalau dipanggil sahabat teman kita, jawabnya siap Kak. Gitu ya. Coba nih mau dengar suaranya. Sahabat teman kita. Siap Kak. Siap. Boleh dinyalakan speakernya jadi kedengaran suaranya. Coba lagi ya. Sahabat teman kita. Siap, siap. Dadah. Alhamdulillah. Nah sekarang Kak Anissa mau memulai, tapi kita baca basmalah dulu bersama-sama yuk. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Nah hari ini siapa yang sudah tahu tema kita? Judul kita hari ini judulnya apa ya? Waduh. Nah, judulnya adalah Ramadan datang, hatiku senang. Siapa yang hatinya senang pagi ini? Tapi kenapa Ramadan ya? Memangnya sudah mau dekat Ramadan? Benar tidak teman-teman? Kalau kita sudah mau memasuki bulan Ramadan, benar tidak? Benar. Nah, ada yang tahu tidak kapan ya kira-kira bulan Ramadan itu? Ada yang sudah tahu? Kira-kira kapan ya Ramadan itu? Katanya udah dekat. Dekatnya seberapa sih? Dekatnya 1 meter? 2 meter? Kurang berapa hari? Atau kurang berapa minggu? Sehari. Oh, kelihatannya Mas Hafiz mau menjawab. Kurang berapa hari kira-kira Mas Hafiz? 8 hari. Oh, kurang 8 hari. Wah, bentar lagi dong kita mau masuki bulan Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Kalau Ramadan tiba, hati kita senang. Kenapa ya kok senang? Mau tahu? Oh, ya. Nah, kita memang mau menyambut bulan Ramadan. Tadi kata Mas Hafiz senang 8 hari lagi. Tapi sebelum Kak Anissa mulai, bagaimana kalau speakernya dimatikan dulu ya, biar suaranya Kak Anissa bisa terdengar. Nah, alhamdulillah tadi kita sudah menyanyi marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Wah, sebentar lagi kita sudah memasuki bulan Ramadan. Kira-kira kita sudah mempersiapkan apa ya? Teman-teman sudah mempersiapkan apa ini untuk di bulan Ramadan? Nanti insya Allah anak solih tanggal 13 April insya Allah ya kita sudah mulai memasuki tanggal 1 Ramadan. Terus apa
apa ya yang kita harus lakukan di bulan Ramadan? Terus kenapa hati kita harus senang? Ada yang tahu tidak? Emang kita mau ngapain ya di bulan Ramadan? Coba angkat tangan yang tahu kita mau ngapain di bulan Ramadan. Kak Anissa mau tunjuk. Siapa yang angkat tangan? Coba Kak Anissa lihat ya, yang angkat tangan siapakah di sini? Oh, ada Mas Zavier. Coba Mas Zavier, dinyalakan speakernya. Kita mau ngapain ya di bulan Ramadan ya? Puasa. Oh, mau puasa. Hebat sekali. Apakah Mas Zavier juga mau ikut puasa? Iya, mau belajar puasa? Iya, hebat sekali. Jempol untuk Mas Zavier. Siapa lagi ya? Coba yang angkat tangan. Siapa nih? Kita bulan Ramadan mau apa lagi? Ada siapa ya? Coba yang angkat tangannya biar Kak Anissa bisa lihat nih. Ada yang belum nyala ini kameranya, jadi Kak Anissa nggak bisa lihat nih. Siapa lagi? Coba angkat tangannya. Oh, ada Mas Mumtaz. Nah, kita mau ngapain ya Mas Mumtaz kalau di bulan Ramadan? Boleh dinyalakan dulu speakernya. Kita mau ngapain lagi di bulan Ramadan? Oh, Mas Mumtaz belum dinyalakan speakernya ya, jadi belum terdengar suaranya. Oh, Mas Fatih. Mas Fatih, kita mau ngapain ya di bulan Ramadan ya? Coba dinyalakan dulu speakernya ya. Oh iya, belajar puasa. Oke, alhamdulillah. Ternyata anak solihahnya semua sudah tahu ya, kalau kita Ramadan itu mau puasa. Loh, kenapa Kak? Kok di bulan Ramadan kita harus puasa? Kenapa ya? Kalau di bulan Ramadan kita harus puasa? Ada yang tahu? Coba mungkin Mas Aliuddin Rafa tahu nggak kenapa di bulan Ramadan kita harus puasa? Coba sekarang Kak Anissa mau tanya Mas Aliuddin Rafa. Kenapa ya kalau bulan Ramadan kita harus puasa? Diperintahkan sama Allah. Iya, betul sekali. Kalau kita sudah mencapai bulan Ramadan, itu ada perintah dari Allah untuk berpuasa. Itu perintahnya ada di dalam Al-Quran loh teman-teman. Ya betul sekali. Coba Mas Rafa bisa nggak bacanya? Surat Al-Baqarah ayat 183, bisa tidak? Coba Kak Anissa mau dengar nih. Saya bisa. Siapa? Terus alat lagi nih. Mayu. Takut. Takut. Iya, pinter sekali Mas Rafa, hebat. Benar. Perintah itu ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam wa alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diperintahkan atas kalian berpuasa seperti orang-orang yang sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Jadi itu adalah perintah untuk kita wajib berpuasa di bulan Ramadan dan berdosa kalau kita tidak melaksanakannya. Nah, sekarang kita sudah mau memasuki bulan Ramadan. Kira-kira teman-teman sudah siap untuk belajar puasa belum? Yang sudah belajar puasa kasih jempol. Iya, hebat sekali yang sudah siap belajar puasa.
Kak Anissa juga punya cerita. Ada yang mau belajar puasa. Siapa ya? Nah, ini ada buku ceritanya. Namanya adalah Fathul. Fathul belajar puasa. Apa ya ceritanya ya? Bismillahirrahmanirrahim. Wah, sudah mau mendekati bulan Ramadan. Fathul sudah siap-siap untuk berpuasa. Nih, Fathul pengen ikut berpuasa. Puasa. Puasa. Apa ya itu puasa, kata Fathul? Apa itu puasa ya? Kenapa orang-orang mau berpuasa? Puasa. 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 Apa itu ya puasa ya? Fathul bingung, teman-teman. Puasa itu apa? Ada yang tahu puasa itu apa? Oh, betul sekali. Mas Alidin Rafa menjawab puasa itu menahan makan dan minum. Betul, 100. Nah, ini Kak Nisa lihat Mas Hafiz sama kawan-kawannya banyak sekali. Wah, rame sekali di situ. Coba Kak Nisa mau nanya, gimana jawabannya kalau dari Mas Hafiz dan kawan-kawannya? Apa itu puasa? Apa? Lapar. Puasa itu Menahan lapar. menahan lapar. Ya, ada lagi yang mau jawab enggak nih? Angkat tangannya. Tapi kalau selesai jawab, stikernya tolong dimatikan ya. Kalau udah selesai jawab, tolong dimatikan lagi stikernya. Bisa. Ada lagi yang mau jawab? Nggak bisa. Sebentar, Kak Nisa lihat siapa lagi nih yang angkat tangan nih. Ada yang nggak nyala ini. Mungkin Mbak Naswa. Mbak Naswa, apa artinya puasa Mbak Naswa? Puasa adalah menahan lapar dan haus dan menahan perbuatan yang Apa? yang tidak baik dilakukan kita. Wah, hebat sekali Mbak Naswa, jawabnya lengkap. Menahan lapar, menahan haus, dan juga menahan diri dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Jempol juga untuk Mbak Naswa. Hebat nih, kelihatannya Mbak Naswa sudah siap banget nih untuk berpuasa, soalnya sudah tahu. Jadi memang betul tip. Wah, itu apa sih? Bener kayak tadi jawabannya. Puasa itu kita harus menahan diri kita dari makan, dari minum, dari perbuatan buruk, dan juga hal-hal yang membatalkan puasa. Tapi nanti kita juga harus tahu ya, apa itu hal-hal yang membatalkan puasa. Oh iya, tapi puasa itu berapa lama ya kira-kira ya? Katanya Fathul, gimana nih puasanya gimana ya caranya? Terus nanti kalau aku nggak makan nanti aku pingsan. Gimana ya kalau nggak puasa, kalau nggak makan seharian? Berapa lama ya kira-kira kita puasanya itu ya? Apakah ada yang tahu? Saya 1 bulan. Iya, 1 bulan lamanya atau 30 hari ya. Kalau Ramadan bisa 29 hari, bisa juga 30 hari. Karena kita harus dengan melihat hilal atau ru'yatul hilal, melihat bulan. Nah, tapi kalau dalam sehari nih ya, kira-kira kita puasanya dari jam berapa sampai jam berapa ya?
Ada yang tahu nggak berapa lama kita puasa dalam sehari? Dari kapan sampai kapan lagi? Dari subuh sampai maghrib. Wah, iya nih siapa Mbak Arin ya yang menjawab tadi nih ya? Oh iya, Mbak Arin ada bintangnya 2. Wah, dapat dikasih bintang juga sama Kak Anissa, jempol. Jawabannya benar sekali. Dari subuh sampai maghrib. Wah, kelihatannya sahabat Taman Kisah ini sudah siap puasa semua loh. Soalnya sudah paham. Ya, kalau sekarang masih boleh makan. Sekarang belum waktunya berpuasa. Jadi benar ya teman-teman, kalau puasa itu adalah menahan diri dari makan, minum, lapar dan haus, dan juga dari segala perbuatan buruk atau perbuatan sia-sia. Perbuatan buruk atau perbuatan sia-sia itu ya kalau misalnya kita berkata-kata yang buruk atau melakukan suatu perbuatan yang tidak baik, marah, misalnya suka marah atau suka berbohong. Nah, itu kita harus belajar tidak melakukan itu semua. Dan juga tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Dan itu waktunya dari subuh atau dari terbit fajar sampai mataharinya terbenam atau di waktu maghrib. Jadi nggak puasanya itu nggak dari subuh sampai subuh lagi, enggak ya. Tetap ada waktunya berbuka, yaitu berbukanya di waktu maghrib. Pasti sudah menyiapkan macam-macam menu ya untuk berbuka di waktu maghrib ya. Pasti nanti sudah ada yang pengen, Ma mau ayam goreng atau Ma mau es campur, es cendol gitu ya. Semangat ya kalau mau mendekati waktunya berbuka puasa. Ya. Jadi teman-teman, sahabat Taman Kisah, memang puasa itu di bulan Ramadan adalah perintah Allah sesuai dengan surat Al-Baqarah ayat 183. Dan puasa ini juga termasuk dalam rukun Islam loh, kan syahadat, sholat, zakat, puasa, dan naik haji. Adakah yang sudah hafal rukun Islam? Coba mau nanya yang belum angkat tangan dari tadi nih, siapa ya? Mau nanya sama yang videonya nyala, siapa ya? Oh inilah Mas Yusuf dan Mas Arya. Coba disebutkan rukun Islam apa saja? Apa saja? Syahadat, sholat, puasa, Iya, jempol. Jadi termasuk di dalam rukun Islam. Berarti harus kita laksanakan ya. Puasa itu kalau kita tidak melaksanakan nanti kita dapat dosa dong dari Allah. Terus kira-kira yang membatalkan puasa apa ya? Tadi katanya nggak boleh makan, minum, terus nggak boleh berbuat yang buruk-buruk, terus nggak boleh melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Terus yang membatalkan puasa apa ya? Nih, ini juga ditanya nih sama Mas Fatul yang tadi lagi belajar puasa nih. Kan Fatul belajar puasa nih. Waktu Fatul belajar puasa, Fatul tetap bermain. Walaupun aku puasa, aku tetap bermain seperti biasa. Aku tetap beraktivitas. Aku main di lapangan, bermain layang-layang. Tetap bermain bersama teman-teman. Tapi aku jadi haus. Gimana nih? Boleh nggak aku minum? Aku haus banget. Gimana teman-teman? Kalau teman-teman lagi berpuasa, kita juga nggak boleh males.
tetap harus beraktivitas seperti biasa, walaupun berpuasa. Tetap harus sekolah, tetap harus belajar. Kalau diminta bantuan ibu atau mama atau bunda atau umi, tetap harus dibantu. Kita tetap beraktivitas seperti biasa. Tapi juga harus menjaga diri kita supaya tidak terlalu lelah saat bermain, supaya tidak menimbulkan rasa haus dan lapar. Karena kalau puasa kan kita tidak bisa makan dan minum. Jadi walaupun Fatul seperti ini nih, udah keringetan, haus, tapi tidak boleh makan. Aku tidak boleh makan. Aku tidak boleh minum. Aku kan lagi puasa. Gitu katanya Fatul. Jadi teman-teman, kalau misalnya haus sama lapar di saat kita berpuasa, apakah kita boleh diam-diam makan? Tidak. Apakah kita boleh diam-diam minum? Mama lo nggak tahu. Aku minum dikit. Ayah juga nggak ada. Aku makan sedikit. Biar hilang lapar sama hausku. Kira-kira boleh tidak? Tidak. Iya, tidak boleh. Walaupun tidak ada yang melihat, walaupun tidak ada ayah bunda, tapi siapa yang maha melihat? Yang maha melihat adalah Allah. Jadi walaupun ayah bunda kita tidak tahu kita makan dan minum, tapi Allah maha tahu. Dan akhirnya batallah puasa kita dan tidak mendapatkan pahala. Rugi kan ya? Kan kita maunya pahala dari Allah. Jadi walaupun kita haus dan lapar, kita harus berusaha menahannya ya. Sampai waktunya berbuka. Supaya kita mendapatkan pahala puasa. Oh iya ya, tadi kan Kak Nisa mau bilang ya. Terus apalagi sih hal-hal yang membatalkan puasa? Tadi ada makan, minum. Kalau kita makan dan minum dengan sengaja nih, itu artinya puasanya kita batal. Berarti kita nggak dapat pahala puasa untuk hari itu. Atau kita muntah, tapi muntahnya itu dengan sengaja karena misalnya mulutnya ditusuk-tusuk atau dimasukkan jarinya, akhirnya jadi pengen muntah. Kecuali kalau muntah karena sakit. Kalau orang sakit sih nggak wajib puasa ya, karena nanti malah berbahaya untuk tubuhnya. Jadi yang membatalkan puasa, makan dan minum dengan sengaja. Kalau lupa sih nggak batal, tapi jangan pura-pura lupa loh ya. Nggak boleh kalau pura-pura lupa. Misalnya habis main langsung tiba-tiba buka kulkas, ambil minum, kan panas nih, langsung minum. Alhamdulillah, segernya. Duh, astagfirullah, aku kan puasa ya Allah. Nah, kalau lupa, nggak apa-apa, nggak batal. Tapi kalau pura-pura lupa, aku pura-pura lupa aja deh. Aku minum, nanti kalau mama tanya, bunda tanya, maaf bunda, aku lupa. Nah, nggak boleh kalau pura-pura lupa. Karena tadi Allah maha tahu. Terus kalau yang juga membatalkan puasa itu untuk yang sudah balik nih, yang udah dewasa, itu misalnya kedatangan atau haid, mendapatkan haid. Itu untuk yang sudah balik, untuk yang perempuan ya. Itu juga berarti puasanya batal, nggak boleh berpuasa. Nah, terus kira-kira siapa sih yang harus berpuasa? Apakah anak solihahnya tahu nih siapa yang harus berpuasa ini? Apakah orang besar saja atau orang dewasa saja atau anak kecil? Siapa yang bisa jawab? Siapa yang pertanyaannya? Saya yang wajib berpuasa. Ini loh, Mas Arya angkat tangan. Ini Mas Yusuf sama Mas Arya. Yang Yusuf yang pakai baju oranye ya?
Yang Mas Arya pakai baju merah? Oh, terbalik ya. Yang Mas Yusuf pakai warna merah. Mas Arya pakai baju warna oranye. Berarti tadi yang angkat tangan Mas Yusuf. Coba Mas Yusuf, siapa yang wajib berpuasa? Dinyalakan dulu speakernya biar kedengaran suaranya. Semua orang muslim. Wah iya, semua orang muslim. Siapa lagi ya yang mau jawab ya? Oh, ada namanya siapa ini? Ini yang baru, Mbak Yani. Assalamualaikum Mbak Yani. Baru masuk ya tadi. Kak Nisa belum lihat wajahnya. Kak Yani, Mbak Yani apakah tahu siapa yang harus diwajibkan berpuasa di bulan Ramadan? Siapa? Nggak kedengaran suaranya. Kalau tadi jawabannya Mas Yusuf, yang wajib berpuasa itu orang muslim. Terus kalau jawaban Mbak Yani apa kira-kira? Selain itu apa lagi? Yang sudah? Gak kedengaran suaranya Mbak Yani. Yang sudah? Yang balik. Ya, oke. Yang sudah balik. Siapa lagi yang mau jawab? Mbak Arin mungkin mau jawab. Speakernya nyala ini. Siapa Mbak Arin? Tuh, malah dimatikan speakernya. Ada lagi yang mau jawab nggak? Coba angkat tangan. Oh, kayaknya nggak ada yang angkat tangan lagi nih. Ya, oke. Oh, Mas Fatih mau menjawab. Oke, silakan menjawab. Siapa ya yang wajib berpuasa? Oh iya, sama ya jawabannya orang-orang muslim. Betul sekali, yang wajib berpuasa di bulan Ramadan itu adalah orang muslim. Kemudian balik. Nah, balik itu yang sudah datang haid kalau untuk yang perempuan, atau sudah bermimpi untuk yang laki-laki atau juga sudah dewasa. Kemudian tubuhnya sehat. Kalau sakit, ya kita juga tidak boleh berpuasa karena namanya menzolimi diri kita. Misalnya kita lagi panas, dingin, pilek, atau harus minum obat. Nah, itu kita tidak boleh berpuasa karena nanti kita bisa tambah sakit. Terus juga yang wajib puasa itu orang yang bermukim atau yang diam di suatu tempat, bukan musafir atau bukan dalam perjalanan jauh. Karena biasanya nih kalau orang dalam perjalanan jauh kan capek, mungkin harus butuh tenaga banyak, jadi tidak diwajibkan berpuasa. Tapi walaupun begitu harus menggantinya di luar bulan puasa, harus mengganti puasa Ramadannya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian terus nanti Fatul nanya nih, Kak Nisa, kalau Fatul kan anak kecil, apakah Fatul harus berpuasa juga? Bagaimana nih kalau anak kecil? Apakah wajib berpuasa, teman-teman? Enggak. Oh, iya, belum. Kalau anak kecil belum balik, memang belum diwajibkan berpuasa. Tapi teman-teman, kita perlu loh belajar berpuasa supaya nanti ketika kita balik, kita sudah terbiasa puasa. Kita sudah nggak kaget kalau puasa karena kita sudah belajar. Nah, seperti ceritanya Fatul.
Fatul juga walaupun masih kecil, masih 6 tahun nih usianya, dia belajar puasa. Terus ini nanya ke mamanya, Ma, aku sudah lapar nih, jam 12 siang, Ma. Gimana ini, Ma? Fatul jam 12 siang sudah lapar. Terus apa kata mamanya? Oh, boleh. Fatul boleh berbuka dulu. Nanti dilanjutkan lagi puasanya ya. Jadi Fatul kemudian jam 12 siang atau duhur berbuka puasa dulu. Nah, ini namanya latihan puasa. Kalau puasa yang benar ya harus dari subuh sampai maghrib. Tapi kalau untuk anak kecil yang lagi latihan puasa, nggak apa-apa. Boleh, misalnya duhur berbuka dulu. Karena mungkin nggak kuat nih. Ma, nggak kuat nih, perutnya udah keroncongan. Aduh, perutnya udah melilit-melilit. Misalnya kayak gitu. Udah haus banget nih, nggak tahan. Gitu ya, misalnya ya. Ya boleh berbuka sebentar di waktu duhur. Habis itu, boleh dilanjutkan lagi belajar puasanya sampai maghrib. Nanti pelan coba lagi sampai asar buka puasanya. Terus coba lagi nahan lagi sampai maghrib. Nah, kalau sudah sampai maghrib itu namanya hebat sekali. Nah, terus teman-teman jangan lupa ya, kalau kita mau berpuasa, itu kita harus niat. Niatnya karena Allah. Ya kita, ya Allah aku hari ini mau berpuasa Ramadan. Jadi niatnya itu karena mau mengikuti perintahnya Allah. Aku mau puasa biar nanti dapat uang. Misalnya ya. Aku mau puasa biar dapat uang. Ya boleh sih, itu namanya bonus dari ayah bunda. Tapi kalau niat kita tetap harus karena Allah. Kalau niatnya cuma karena biar dapat uang, rugi dong kita nanti nggak dapat pahala. Nanti aku dikasih uang nih sama mamaku, sama ayahku, gitu ya. Wah, kita nggak dapat pahala nantinya. Terus kemudian setelah niat puasa, kita juga harus menahan diri kita. Kalau sudah diniatkan saya mau puasa, berarti kita harus menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa. Walaupun lapar, enggak, aku enggak makan, aku kan lagi puasa, aku tahan deh laparnya. Kalau haus, enggak, aku tahan, belajar menahan haus, jadi tidak minum. Nah, terus ada juga loh sunnah-sunnah yang dilakukan saat kita puasa. Misalnya nih, bangun sahur. Siapa yang Ramadan tahun lalu sudah bisa bangun sahur, angkat tangan. Oh, sudah bisa Mas Aludin Rafa. Mas Fatih juga sudah bisa bangun sahur. Hebat sekali. Siapa lagi ya yang sudah bisa bangun sahur? Apakah siapa ini? Mbak Asda juga ikut bangun sahur? Iya. Mbak Naswa. Oh, Mas Hafiz dan kawan-kawan juga nih sudah bisa bangun sahur. Siapa lagi ya? Ini Mas Kiril ya. Mas Kiril juga sudah bisa bangun sahur. Siapa lagi yang sudah bisa bangun sahur? Oh, Mbak Arin sudah bisa bangun sahur. Alhamdulillah. Iya, jadi memang kalau kita mau berpuasa, itu sama Allah kita disunahkan untuk sahur. Karena apa? Karena biar tubuh kita tetap punya energi ketika melaksanakan puasa di siang
hari. Jadi ada caranya juga ya, berpuasa itu tidak boleh sembarangan. Kalau kita nggak sahur, nanti sama saja mendolimi diri kita, jadi lemes badan kita. Jadi tetap kita harus sahur ya, walaupun ngantuk-ngantuk, tetap bangun ya. Kalau nanti di bulan Ramadan dibangunkan sama ayah bundanya, sama umi abinya, harus bangun ya. Harus makan sahur. Di makan sahur itu juga ada keberkahan loh buat kita. Terus nanti ya kalau waktunya berbuka, kita berbukanya dengan segera, jangan menanti-nanti. Terus jangan lupa kalau malam kita melakukan sholat tarawih. Ya, selain tahajud boleh. Kalau yang biasanya dilakukan di bulan Ramadan adalah sholat tarawih. Kemudian kita membaca Al-Quran itu untuk menambah pahala kita. Karena teman-teman tahu tidak, kalau di bulan Ramadan pahala kita itu akan bertambah-tambah loh. Jadi kalau biasanya nih ya, kebaikan-kebaikan kita itu kan dibalas Allah dari 10 sampai 700 kali ya. Tapi kalau di bulan Ramadan nih, amalan-amalan kita dari itu puasa, sholat, kemudian mengaji, sholat sunnah kayak sholat tarawih, sholat tahajud, itu nanti bisa berlipat-lipat ganda banyaknya. Dan Allah saja yang tahu berapa banyaknya. Tapi di bulan Ramadan itu pahalanya luar biasa. Jadi kita harus tetap semangat ya teman-teman untuk berpuasa dan melaksanakan amal sholih di bulan Ramadan. Dan enaknya lagi nih, berpuasa di bulan Ramadan itu kita akan diampuni dosanya. Itu ada loh di dalam hadis Rasulullah yang menyampaikan kalau yang berpuasa di bulan Ramadan karena mengharap ridhonya Allah loh ya, bukan sekedar mengharapkan hadiah, itu akan diampuni dosa-dosanya sama Allah. Enak kan? Kita diampuni dosa-dosanya sama Allah. Terus ada juga nanti di surga pintu khusus untuk orang yang berpuasa. Jadi nanti di hari kiamat untuk orang yang berpuasa ada pintu khusus untuk masuk ke dalam surga. Namanya pintu Ar-Royan. Apa namanya teman-teman? Nama pintunya adalah pintu Ar-Royan. Pintu itu khusus hanya untuk orang yang berpuasa saja. Terus walaupun kita berpuasa, kalau kita berpuasa itu kan mulut kita bau ya teman-teman ya. Tapi kata Allah itu baunya harum kalau menurut Allah. Jadi Allah malah suka sekali. Ya, mungkin itu sedikit ya yang perlu kita ketahui tentang bulan Ramadan. Hatiku senang. Ramadan datang, hatiku senang. Karena ternyata kalau di bulan Ramadan kita akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda, akan diampuni dosa kita, akan diberikan pintu khusus ketika nanti di surga. Terus kemudian kita juga akan semakin sayang Allah. Suka tidak teman-teman? Senang tidak? Coba dinyalakan speakernya, siapa yang senang? Senang. Senang. Alhamdulillah. Coba sekarang semuanya ikuti Kak Anissa. Ramadan datang. Ramadan datang. Mana orangnya? Hatiku senang. Senang. Ikut senang. Lagi ya, yang kompak ya. Ramadan datang. Hatiku senang. Hatiku senang. Siap berpuasa. Siap berpuasa. Banyak pahala. Banyak.
Di akhirat nanti masuk surga. Iya, hebat sekali teman-teman. Aku bisa, aku pasti bisa. Yang penting aku mau berusaha. Ramadan kali ini aku pasti bisa puasa. Nah, ini waktu belajar penuh puasa ya teman-teman. Berusaha tahan lapar dengan membaca buku. Nah, ketika malam aku juga sholat tarawih bersama ayahnya. Nah, jadi teman-teman, begitulah ceritanya Fatul tadi. Dia walaupun umurnya 6 tahun, tapi tetap mau belajar puasa dengan lapar dan haus. Kemudian mau mengikuti segala amalan-amalan yang ada di bulan Ramadan untuk menambahkan pahalanya. Nah, ketika sudah di akhir bulan Ramadan, ini bersalam-salaman sama ayah bundanya. Dia sudah hebat karena mau belajar berpuasa di bulan Ramadan. Allah suka anak yang mau berusaha. Jadi teman-teman, sudah siap untuk belajar puasa? Sudah. Mana suaranya? Alhamdulillah. Sekian dulu ya dari Kak Anissa. Nanti dilanjutkan lagi sama Kak Dani. Silakan Kak Dani. Assalamualaikum.